wabarakatuh. Nama saya Lira Firna Melati dari Rombel Akuntansi D 2019 dengan NIM 7211419216. Seperti biasa, saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen terkait pada bab yang ke-6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Pembahasan yang pertama ada organisasi data. Pokok bahasanya ada 3, yaitu hierarki data, spreadsheet sebagai basis data sederhana, dan flat files dan flat file kunci. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Istilah-istilah dalam hierarki data ada file data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Record adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. Sedangkan file adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dan seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file-file data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama file data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai file. Flat files dan flat file kunci. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Flat kunci. Tabel biru di samping menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah suatu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur basis data ada 3, yaitu struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur ini akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Ya, seperti ini tampilannya. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file-file data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Seperti ini adalah tampilan dari struktur basis data relasional. Contoh basis data relasional adalah basis data jadwal kuliah, merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Konsep basis data, suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan. Ada 2 dari konsep basis data, yaitu independensi data komputer adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Ada juga kamus data, mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Untuk membuat basis data ada 2 cara, yang mana masing-masing cara tersebut juga memiliki 2 langkah. Yang pertama, membuat kebutuhan data dengan cara pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Yang kedua, ada teknik-teknik pemodelan data dengan diagram relasi entitas dan diagram kelas. Pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memilih memakai pendekatan yang berorientasi pada proses, perusahaan tersebut akan menjalankan urut-urutan proses sebagai berikut. Mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan dana. Pendekatan pemodelan perusahaan. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis, kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis yang lainnya.
Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan ini bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya perusahaan yang luas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung dan dapat digabungkan bersama. Berikut adalah contoh dari diagram relasi entitas. Diagram kelas. Suatu diagram yang relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Menggunakan basis data. Metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Ada 3, yaitu formulir, laporan, dan query. Yang pertama, formulir. Secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agresi data dari banyak tabel basis data. Navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari suatu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Akurasi. Formulir akan menjalankan definisi vault data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel yang lain. Penyaringan. Setiap file dalam formulir dapat digunakan sebagai saringan atau filter. Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi. Sedangkan subformulir adalah entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis dihubungkan dengan record formulir. Laporan atau report adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh dari laporan. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Tampilan query itu sendiri adalah sebagai berikut. Bahasa query terstruktur atau Structured Query Language atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data, pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytical Processing atau OLAP digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Personel basis data, administrator basis data, adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Programmer basis data adalah seseorang yang menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Sedangkan pengguna akhir adalah mereka yang membuat laporan akan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Dan terakhir ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungan dari DBMS adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya sendiri adalah membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Terima kasih.